Tes, tes, tes. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf agak terlambat. Oh ya, selamat malam Mas Anin. Mas Anin, halo, dengar saya nggak Mas Anin? Oh siap siap kedengeran. Oke, Mas Anin, ini sebelumnya Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu ya Mas Aninnya ya. Semua bisa dengar dengan jelas nggak Bapak Ibu? Boleh ya? Bisa, Bu. Siap. Mulai ya. Saya gini Mas Anin, kebetulan kita kan semua orang tua murid dari SMK Raden Umar Said Kudus, di mana jurusan kami adalah anak-anak yang beda lah, tidak akademis gitu ya, maksudnya lebih ke kreatif. Nah, jurusannya animasi, ada yang desain komunikasi visual, ada yang programming. Kebetulan kita kelas 12 kan ya, ada yang mau cari-cari sekolah, mulai mana yang cocok. Kebetulan kemarin ada yang bertanya, ada program beasiswa nggak sih? Nah, saya langsung ingat tuh, kita kan pernah ketemu Mas Anin di Zoom sama alumni 70 waktu itu. Iya. Nah, saya yang paling interest nih sama presentasinya Mas Anin, karena jurusan-jurusan yang Mas Anin kenangkan itu anak saya banget gitu, maksudnya bukan yang eksak gitu kan. Jadi saya kebetulan banyak yang dicari infonya, saya tawarkan mau nggak kita tanya sama yang sudah pernah dapat beasiswanya, paling nggak kita dapat informasi ya sedikit banyak dari Mas Anin yang sudah langsung dapat beasiswa dari program tersebut. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu, ini Mas Anin itu seorang alumnus program beasiswa Kementerian Pendidikan Jepang, Honku Kagakusho namanya. Pada tahun dia 1998 sampai 2001. Program tersebut memberikan beasiswa full ya Mas Anin ya. Iya betul. Benar-benar kita penggang kangkung lah ya kalau dapat beasiswa itu. Mulai dari biaya sekolahnya, di sana juga dapat uang saku, tempat tinggal pun disediakan kalau nggak salah Mas Anin ya. Iya. Nah, jadi sekarang Mas Anin itu di sana studi program D2 ya. Jepang itu jurusannya informatika atau data processing di Osaka Electronics College. Saat ini Mas Anin tetap sebagai dosen ya di program studi informatika militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja mungkin Mas Anin bisa informasikan apa sih program itu, gitu, program beasiswa ini, bagaimana jurusan-jurusan apa saja yang menarik dari universitas ini, program beasiswa ini yang mungkin akan bisa membuka wawasan kita untuk bisa mendaftar atau anaknya bisa cocok atau bisa menjadi pilihan lah buat kita orang tua. Setelah itu mungkin untuk urut tanya jawab bisa taruh di chat, nanti akan saya bacakan pertanyaannya, dan kalau perlu penjelasan langsung bisa bicara langsung nanti setelah Anin menjelaskan semuanya. Silakan Mas Anin. Oke, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, mohon izin sambil ngopi sama ini rokok ya, nggak apa-apa ya. Lagi santai aja, poin santai ya. Jadi saya sekarang kebetulan masih di kantor ya, jadi sempat cari makan sebentar, kok macet gitu. Jadi ini saya share screen langsung ininya informasi beasiswanya yang tahun ini ya, tahun terakhir ya.
Nanti linknya juga saya ini linknya saya ini juga nih. Saya share juga. Mana chat ya? Chat itu juga saya WA ke Bu Bia. Nah ini sebenarnya beasiswa Jepang ini ada beberapa ini ya, S1, S2, S3 ada pasca ini juga. Kebetulan jujur waktu itu saya mengambil S1, D3, D2 sekaligus gitu. Saya coba tesnya sekaligus. Tapi kalau nggak salah sekarang cuma boleh salah satu. Jadi saya waktu itu nggak lolos yang S1, ngambil yang D3 nggak lolos, dapatnya yang D2 gitu. Nah tapi yang D2 ini unik. Uniknya kenapa? Karena hampir semua program vokasi yang sangat terapan gitu ya. Dan banyak keunikan. Nanti kita bisa lihat apa jurusan-jurusan yang ada di situ ya. Nah, di sini kalau di sini yang judulnya Specialized Training College ya. Di sini yang Specialized Training College kalau D2 ini yang masih memperbolehkan siswa SMK mendaftar. Kalau yang S1 kayaknya nggak bisa. Ini apa? Beasiswanya full funded. Itu kalau di dalam nilai IAIN-nya itu sekitar nggak tahu sekarang 130.000 atau sekitar segitu. Itu pada dasarnya hitungannya UMR atau gaji terendah pegawai negeri di sana ya. Jadi buat pelajar sangat lebih dari cukup, Bapak Ibu. Sangat lebih dari cukup. Belum lagi sekolah gratis ya. Sekolah gratis dan nanti ada beberapa fasilitas kayak tiket pulang pergi dibayarin, tapi tiket pulang pergi cuma sekali aja ya pas berangkat studi sama pulang studi. Kalau sisanya ya harus dari dompet sendiri. Singkat kata kalau anak Bapak Ibu keterima di sini harusnya tidak perlu sama sekali sudah dikiriman ya. Malah mungkin mereka yang bisa ngirim. Ya. Kalau mereka yang keterima ya. Mereka biasanya pendaftarannya disesuaikan dengan jadwal UN setempat ya. Jadi pada saat nanti Indonesia tahun 2023 UN-nya kapan, itu mereka asal sudah bisa dapat modal surat keterangan lulus saja bisa daftar. Ya, kemudian standar nih, sekarang nih tunjangan hidupnya 117.000 yen per bulan, itu lebih dari cukup. Dan tidak ada ikatan dinas. Tidak ada ikatan dinas, jadi tidak ada kewajiban apapun. Ini full beasiswa ini pemberian dan akademis ya. Ini lulusan sekolah usia maksimal 24 tahun, harusnya nggak ada ya, nggak ada ya, semua masih di bawah itu. Nah nilai yang wajib kalau sekarang tuh ada 2, matematik sama bahasa Inggris tuh wajib 80 ya. Kalau yang lain ini yang nomor 4, kalau ini nomor 3 kurang bisa pakai nomor 4 ini. Jadi pakai mungkin kursus bahasa Jepang gitu ya, tapi nggak wajib ya. Nah, oke. Yang paling penting ya sebenarnya yang bikin Ibu Bia ini tertarik ini adalah pilihan bidang studi sebenarnya. Pilihan bidang studi. Dan ini tidak harus terkait sama jurusan di SMK-nya, Bapak Ibu. Jadi ya minatnya anak-anak aja. Ya. Ini dari segi teknologi ya, ada kode A. Itu saya masuk yang di sini ya. Information processing ya, IT ya. Ada juga yang computer programming, elektro ada, sipil dan arsitek juga ada. Kemudian golongan B ini yang terkait personal care, memasak, ya, bakery, kosmetik ya, barber, jurusan potong tata rambut ada, nutrisi. Jadi
Kemudian yang C ini pendidikan ini Civil apa? engineering, telekomunikasi, broadcast, Ini apa? Jadi Nursery teacher apa namanya? Perawat, ya, pramu itu ya. Bisnis juga ada, komersial, tourism, hotel, tata busana. Nah, yang aneh-aneh nih ada graphic design, interior design, ada letter painter, di bawah ini. translation, boleh animation, boleh biar musik. halo ini dengan boleh Mas yang itu aja dulu nggak yang bicara. Gak ada olahraga ya? Olahraga nggak ada, Bu. Olahraga, tapi sebenarnya selain di sini, maaf saya mute dulu tadi agak berisik. Selain di sini, selama masih bisa ditemukan di sana, kita bisa minta, Bu. Jadi misalnya, oh anak saya pinginnya olahraga gitu ya. Nanti di sana coba dicarikan, kalau nggak ada baru tawar, asal selama udah lulus tesnya, nanti ada tawarkan yang mendekati, gitu. Masih mau nggak? Misalnya yang nggak tahu ya. Misalnya yang terkait apa, pariwisata yang terkait apa, sports itu juga ada ya. Nah yang paling laku itu ya dua ya, komputer sama travel, pariwisata. Ini soalnya kalau travel biasanya anaknya dapat kesempatan minimal tuh keliling Jepang itu selama studinya ya. Karena banyak apa, tempat-tempat ya, dia belajar jadi guide juga, dia juga belajar manage travel service ya. Pokoknya jalan-jalan banyaknya nih kalau yang apa, travel. Tapi bisnis juga banyak ya. Dan sekarang juga saya dengar ada jurusan yang kayak apa, entrepreneur juga ada ya. Tapi jadi di daftar ini cuman sebenarnya hanya untuk apa ya, bukan patokan patokan murni, selama jurusannya dibuka di sebuah sekolah yang terakreditasi di Jepang, apa, akademi yang terakreditasi di Jepang, itu kita bisa daftar selama anaknya lolos tes ya. Ada juga itu kalau mungkin di sini banyaknya ibu-ibu ya, saya nggak tahu, suka mungkin kalau suka main game itu ada apa, gaming, akademi gaming ya, pembuatan game ya. Dari itu dari apa, perusahaan terkenal kok seperti Koei, Namco itu mereka punya sekolah ya, akademi seperti ini juga sendiri ya. Nanti apa, ini daftarnya juga saya kasih lagi ke chat ya. Nanti apa, nanti juga saya kirimkan ringkasan ininya ke Ibu Bia ya. Kemudian sekarang cerita apa lagi ya? Di sana itu kami tuh sekolahnya 3 tahun. Ya. 3 tahun. Tahun pertama itu sekolah bahasa Jepang. Tahun pertama itu sekolah bahasa Jepang. Kemudian 2 tahunnya sekolah di akademinya. Ya. Sekolah di akademinya. Nah, saya stop share dulu deh. Kalau di akademinya nanti ya, nah kalau tahun saya dulu tidak ada pilihan untuk melanjutkan. Tapi kalau yang sekarang itu ada pilihan untuk melanjutkan ke S1 dengan tetap di beasiswa yang sama. Jadi ya sepanjang tetap apa, ada tes lagi tetap, itu bisa melanjutkan S1 selama 2 tahun, tinggal melanjutkan 2 tahun. Atau ya kalau niatnya memang pulang ke Indonesia juga dipersilahkan gitu ya. Nah, apalagi yang bisa saya share? Oh, sebentar, foto-foto ya. Saya cari. Ini
Di sekolah saya tuh dulu ada 3 jurusan. Pertama informatika, kedua elektro, yang ketiga musik. Nah, yang musik tuh seru juga. Jadi semua yang penting menyukai alat musik apa itu diuji di musik itu, kemudian ujung-ujungnya untuk proyek lulusan semacam skripsi itu mereka harus merekam lagu dengan teman-teman, tapi mereka cari, jadi mereka bikin band gitu ya. Salah satu band yang cukup terkenal lahir dari sekolah saya tuh ada namanya Yellow Monkeys, itu terkenal di Jepang. Nah ini oke. Ini website, kelihatan nggak? Ini website kondisi sekolah saya ya. Oh ya, sama di sana kalau walaupun sebenarnya ya jangan sampai ketahuan aja ya. Sekolah vokasi di sana itu sangat mudah menyalurkan siswanya untuk mendapatkan pekerjaan ya. Jadi biasanya malah kadang-kadang anak Jepang itu mereka mendingan menunda kelulusan, jadi mereka melanjutkan 1 tahun lagi jadi 3 tahun kalau belum dapat pekerjaan sebelum lulus. Jadi hampir semua teman-teman saya yang asli Jepang itu sudah dapat pekerjaan sebelum lulus ya. Jadi dan itu ada pusat karir yang membantu. Itu sangat helpful ya untuk mengajari apa sih yang perlu dipersiapkan untuk bekerja di Jepang, bagaimana mempersiapkan surat lamaran ya, bagaimana tata cara wawancara yang baik ya. Itu mereka sangat terlatih ya. Ada lagi nggak ya? Bentar. Nah, saya cari ininya deh, gambarnya aja. Nggak menggambarkan ininya soalnya. Nggak menggambarkan gedungnya. Jadi model-model kampusnya ya rata-rata semua di tengah kota ya. Semua di tengah kota, jadi ya semuanya seperti kantor ya. Kampus saya tuh 7 lantai nih. Ini kampus saya 7 lantai. Udah kayak kantor aja dalamnya. Dan rata-rata juga kampus lain seperti itu kecuali yang budaya nih. Bentuknya seperti ini. Dalamnya kayak hotel lah. Nggak ini dalamnya benar-benar lokasinya depan stasiun kereta api, jadi sangat strategis untuk dijangkau. Nah, masalah tempat menginap ya. Masalah tempat menginap itu 2 tahun pertama disediakan tempat di asrama. Disediakan tempat di asrama itu bayar, jadi bukan gratis ya. Tapi bayarnya itu sangat cukup dari beasiswa yang diberikan. Dan kan ada tarif yang sangat murah juga. Tapi nanti tahun ketiga harus mencoba mencari tempat sendiri ya. Harus keluar dari asrama mencari tempat sendiri. Tapi biasanya itu dengan bantuan teman-teman dan senior dan juga dosen-dosen di kampus itu mudah lah mencari yang terjangkau ya. Labnya itu ada nggak ya labnya? Nah, ini contoh labnya. Nah, apa sih bedanya kuliah di Jepang sama di Indo? Buat saya sih sama ya. Buat saya kalau dari segi ilmu dosen sini nggak kalah sebenarnya sama dosen Indo. Cuman ya kalau masalah sarana prasarana tuh itu jelas jauh beda gitu. Ya. Misalnya kalau dosen ya, misalnya saya kasih contoh kan karena saya ini ya dosen TI ya informatika.
eh, wah saya ngomong tentang virtual reality, bla 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 bla. Mungkin kalau di Indonesia itu cuma teori aja. Kalau di Jepang ngomong begitu, ada barangnya semua bisa langsung dicoba gitu ya. Semua tuh ada dan apa ya? Ya sarana dan prasarana sangat mendukung. Bahkan misalnya komputer sebelum ada pelajaran komputer pakai lab gitu, labnya harus satu orang dapat satu. Kalau enggak ya pelajarannya tidak akan diberikan ya, macam itu. Sama juga kayak ini lab studio modelnya sekarang kayak gini nih. Jadi apa? Ya kelompok ini high spec PC semua. Ini seperti ini ini nih yang kelas multimedia biasanya level edit film video. Kalau yang saya dulu kelas programming ya. Jadi lebih fokusnya untuk jadi programmer. Mereka ada beberapa penjurusan, tapi ya saling bertemu satu sama lain kan nanti cuma jatuhnya beda di pilihan mata kuliah aja yang beda ya. Jadi dari segi fasilitas dan juga softwarenya semua asli. Kalau di Indonesia mungkin kita harus cari bajakannya apa segala macam, kalau di sana ya kita dituntut pakai software asli semua. Oke, mungkin gitu dulu. Mungkin silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya di chat dulu. Apa? Oh, kira-kira Mas Anin berarti apa namanya, kalau saya simpulkan tadi, yang penting kita lolos dulu aja tesnya gitu ya. Betul. Untuk Nanti college-nya mereka ada beberapa pilihan gitu ya, maksudnya nggak tergantung harus di universitas ini atau college yang ini, enggak ya? enggak, nanti malah apa? Yang penting kita ngisi jurusannya apa, Bu. Jadi kita ngisi jurusannya apa, mereka jadi sebenarnya gini, kalau kondisi di belakang layarnya, mereka menawarkan kepada kampus-kampus yang mempunyai jurusan tersebut untuk memberikan posisi itu kepada mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi istilahnya daftar nama yang lolos dari Indonesia ini diserahkan kepada mereka. Kamu mau ambil yang mana gitu. Kalau kamu ambil, kamu saya berikan uang dari pemerintah, mereka dapat hibah. Jadi adalah semacam apa ya, kewajiban dan apa kehormatan bagi mereka untuk menerima siswa dari Indonesia. Jadi makanya sangat helpful mereka kalau dapat apalagi kalau dapat lebih dari satu siswa dari satu negara, umumnya tahun depan mereka berulang lagi, dapat grant lagi, dapat hibah, dan mereka dapat beberapa kemudahan kalau menerima siswa internasional lewat program ini. Oh, gitu. Lalu pertanyaan saya lagi, yang lain silakan sih kalau mau tanya chat ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih berapa jumlah siswa sih yang disediakan buat Indonesia siswa ini? Biasanya bagaimana gitu? Biasanya setiap tahunnya antara 5 sampai 8, Bu. Yang disediakan. 5 sampai 8 yang lolos. Jadi saya kalau tahun saya ya tahun jebot banget itu. Kalau apa? Saya lulus SMA 96, jadi agak jauh. Itu yang daftar ribuan biasanya karena beasiswa ini udah populer. Ngambil formulir itu ribuan, Bu. Tapi nanti akan diambil 200 orang dengan nilai berkas tertinggi. Nah, biasanya nih untung-untungannya diambil di uji berkas ini karena nilainya mepet-mepet. Nah, kalau udah diuji berkas ini baru nanti istilahnya bisa bersaing untuk belajar ya. Yang diujikan tuh bahasa Inggris, matematik, sama sejarah, tergantung jurusannya. Cuman pilih 2 dari 3. Jadi sejarah dunia, bahasa Inggris atau matematik. Jadi itu 3 itu diacak, dan ada di website itu ada contoh-contoh soal yang tahun lampau gitu. Oh, oke. Jadi ada kisi-kisinya juga lah ya. Ada dari tahun ke tahun ada. Dijual kok di Kinokuniya. Kinokuniya. Oh. Iya, karena ini program dari dulu ya. Iya. Ada yang mau tanya nggak?
Pak Has mana nih Pak Has? Biasanya pertanyaannya suka membantu Ini kita Pak membawa waktu. Aryo nih dosen binus nih kayaknya. Nah, kan populer kan Pak? Saya Saya D46 sedang nyetir, Bu, maaf. Ya, saya D4603 Pak Aryo. Iya, saya di 2064. Dua-duanya Ah. ya, dia sambil nyetir dong. Saya sebelum di Iya. kampus yang sekarang juga dosen binus di SI Pak. Kalau masih ingat saya. Oh iya. Bapak DKV bukan? Iya, betul. oh, gimana ada pertanyaan nggak Pak atau nggak apa biar kita kadang-kadang Belum, Bu. Saya ini masih nyetir, jadi save mode ini, Bu, lagi. ya ada yang lain ada ini Mama Kaila siapa Mbak Zevi Gimana? Katanya Gimana enggak. kita coba doang gitu. atau sudah cukup jelas belum Bapak Ibu informasinya Bapak chat Takutnya malah nggak jelas sama sekali nih Bu. Jadi nggak ada yang nanya. iya makanya aku jangan-jangan jelas banget mereka udah ini ya ada yang mau bertanya Ya. Kak Atau langsung aja di unmute deh kalau misalnya ada yang mau tanya kalau saya lewat chat lagi kayaknya nggak terlalu Oh iya. Jadi ikatan alumni kami juga sangat kuat ya Bapak Ibu. Jadi sampai sekarang pun ya dari angkatan saya ke bawah kebetulan kami misalnya ada job yang lintas negara gitu ya. Ada job ya misalnya orang Jepang pengen ke Indonesia butuh penerjemah selama beberapa hari di Indonesia itu informasinya selalu sampai di grup ya. Kita punya beberapa media grup, Facebook dan juga WA grup untuk yang lokal itu sangat aktif ya. Dan rata-rata kadang-kadang ya ini ya jadi keluarga ya angkatan berapa menikah dengan angkatan berapa itu sangat ya. Jadi terjadilah jadi keluarga sendiri gitu. Mas Anin ada yang tanya nih. Bisa nggak ditanya mungkin langkah-langkahnya Pak dari apply sampai tes, misalnya apa aja tahapannya? Gitu. Langkah-langkahnya pertama itu nanti menjelang UN, kalau udah selesai UN itu bisa apply online ya, bisa apply online, formulirnya online. Nanti tinggal upload dan sediakan dokumen yang diperlukan. Kemudian tinggal nunggu dipanggil seleksi berkas apa enggak. Itu seleksi yang pertama. Jadi kalau udah dipanggil lolos uji berkas nanti dipanggil untuk tes tertulis. Tes tertulis itu biasanya 2 hari ya 1-2 hari gitu. Tadi mata pelajarannya tergantung pilihan jurusannya. Jadi kalau cenderung ilmu pasti ada matematiknya. Tapi kalau cenderung ilmu sosial pasti sejarah. Sejarah sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris wajib dua-duanya. Jadi kalau pilih animasi gitu pasti sejarah sama bahasa Inggris. Tapi kalau kayak saya informatika pasti atau komputer elektro gitu pasti matematiknya gitu. Nah, kalau udah lolos itu nanti dipanggil interview. Itu nanti dari 200. Biasanya yang panggil 200, Bu. Oh, 200. 200 untuk uji tertulis itu. Dari 200 diambil 40 untuk wawancara. Itu biasanya banyak yang ditanyain termasuk kayak apa sih? Pantas nggak sih anak ini menerima beasiswa? Tanda kutip kebanyakan ya ada juga kadang-kadang ya dia bayar sendiri bisa, kenapa harus dikasih beasiswa gitu ya. Masalah prioritas itu juga penting ya. Kemudian apakah juga misalnya dia mempunyai sesuatu yang bisa memberikan kontribusi banyak. Kalau anaknya Bapak Ibu sekalian punya bakat yang unik gitu ya, dan memang sangat ini apalagi punya prestasi itu sebaiknya bisa ditonjolkan di sini, jadi memberi poin plus buat tim wawancara. Kalau saya
dahulu SMA ya sering menang lomba terutama matematik dan IPA gitu. Itu yang saya pakai pas di wawancara. Nah, itu kalau angkatan saya terpilih 5 orang Bu yang akhirnya berangkat. Sebelum berangkat itu sebelum berangkat itu kita ada persiapan sekitar sebulan. Semacam kursus kilat bahasa Jepang dengan kursus kilat ya. Kilat tapi juga Senin sampai Jumat full. Jadi minimal tuh sampai sana itu bisa nggak nyasar lah. Bisa tahu misalnya alamat yang dituju Selingannya gitu. lah ya. Lalu itu tesnya di mana ya? Di Jakarta biasanya? Tesnya di Depok UI. Dia biasanya di Pusat Sastra Jepang UI itu. Oh, Dekat stasiun, nggak jauh dari stasiun UI Depok. ini ada juga nanya nih Pak, kapan mulai pembukaan seleksinya? Bisa cek di mana? Nah, bisa ceknya tadi di link yang pertama saya berikan. Di chat sudah ada ya, di chat sudah ada ini linknya, bisa dibuka ya. Ini linknya sekitar bulan, biasanya disesuaikan dengan UN. Ya. UN-nya sana ke UN kita nih. UN kita, Bu. Oh, Disesuaikan dengan UN Indonesia. Jadi biasanya nggak jauh dari UN tanggalnya. Habis UN langsung buka website aja istilahnya. Pasti udah mulai buka. Gitu. Ada lagi yang tanya, apa itu? Apakah sudah jelas? Mas Adi Dito, aku iya, mau Pak. tanya ya. Ini lebih terkait dengan ini ya, perbedaan culture ya segala macam. Ini kan penting banget. Ini anak-anak usianya masih di bawah 20 tahun ya. Ya mereka tentunya cara aklitimasi terhadap budaya di sana gimana Mas? Apa memang ada materi ya sebelum mereka ke sana dikenalkan dulu gitu? Ada dalam sebulan pada saat sebelum berangkat Pak kan ada kursus bahasa Jepang. Itu juga ada kursus budayanya juga. Oke. Dan juga ini Pak. Lalu visualnya ada lagi psikologi. Oh, ada udah hubungan ini Pak. Biasanya pasti datang alumni Pak. Alumni yang ada di Indonesia ketemuan sama di Jepang nanti biasanya ya mereka dikasih kontak grup atau apa untuk gabung. Itu kami semua self help ya, bagus banget Pak. Oke. Itu dukungan dari komunitas Indonesia yang karena kami sangat minoritas Pak. Minoritas dalam arti pelajar di bawah umur, bukan pelajar di bawah umur, maaf, pelajar yang masih 20 tahun itu sangat kebanyakan TKI kalau di orang Indonesia di Jepang itu. Jadi itu ya singkat kata agak berbeda pola kehidupan mereka dengan pola kehidupan pelajar gitu. Jadi ya yang lebih mengerti kami mungkin senior kami yang juga sama-sama pelajar, baik itu yang pakai beasiswa ataupun pakai biaya pribadi, gitu Pak. Oke, terima kasih. Pak mau tanya, halo. Ya. Nanti kalau misalnya nih anak kita ada yang kepilih ya, itu nanti akan ada pendamping dari sekolah sana atau enggak sih? Atau mereka cuma dikasih tiket terus langsung ketemu di sana? Berangkatnya rombongan Bu. Gitu. Oh rombongan. Berangkatnya rombongan. Tapi ada pembimbing ya? Ya enggak lah Bu. Enggak ya? Enggak, berangkatnya rombongan itu ya dikelompokkan dulu, jadi ya enggak udah saling kenal satu sama lain. Sebelumnya ada kursus persiapan. Itu nanti mungkin baru pecahnya di airport Bu. Di airport ada yang ke Osaka, ada yang ke Tokyo biasanya. Oh gitu. Oke, dalam sebulan itu kayaknya akan di ini ya, Pak Sanin akan di training gitu ya? Akan dibimbing ya. Akan dibimbing dengan full info lah ya. Dan ya pada saat beberapa hari pertama di sana itu udah ada berbagai macam program untuk kita membiasakan diri dengan kehidupan di sana. Termasuk tadi ya para senior dari Indonesia itu pasti itu udah kayak hukumnya wajib membantu junior, nanti biar dia akan bantu lagi yang junior punya dia, karena kita dulu dibantu senior kita Bu gitu.
Ini ada Oke. yang Kalau untuk tempat tinggalnya gimana, Pak? Itu dia satu kamar sendiri-sendiri Satu kamar gitu sendiri. atau? Oh, gitu Satu ya. kamar sendiri, mes putra putri terpisah. Biasanya di dekat sekolah gitu ya, Enggak, tempat penginapannya? enggak. Di asrama internasional Bu ada. Kurang lebih 1 jam lah dari sekolah. Oh, jauh juga ya. Pakai subway, tapi ya enggak nggak repot lah ya. 1 jam enggak ada Iya, apa-apanya iya, Bu. iya, iya. Oke. Ini ada Oke, yang oke. tanya sertifikasi bahasa nih, katanya bertanya. Selamat malam, saya baru bergabung Mbak Fetty ya. Mau Oh, tanya mengenai sertifikasi malam. bahasa. Silakan Selamat Mbak. malam Ibu dan Bapak semuanya. Silakan. Ada beberapa pertanyaan. Untuk sebelumnya saya pernah dapat informasi untuk kuliah di Jepang itu harus memiliki sertifikasi khusus. Sementara tadi Mas Andito menjelaskan itu pembelajaran bahasa hanya 1 bulan dan intensif. Ada sertifikasi apa A dan B2, B1. Enggak ada Bu. Beda. Jadi ada sertifikasi khusus karena ketika dia mengikuti kuliah, dia akan menggunakan bahasa otomatis komunikasi dosen dan murid, student, dan buku yang digunakan juga kan menggunakan bahasa Jepang. Itu Nah, betul. sertifikasi yang diwajibkan adalah sertifikasi B berapa gitu loh, kalau nggak salah. Gini, Dan itu membutuhkan waktu untuk achieve sertifikasi itu. Untuk komunikasi pertama itu adalah D1, terus kemudian itu 1 bulan, terus kemudian komunikasi untuk boleh saya potong Bu? Enggak. Ya, A1 B1 tuh di Eropa Bu. Jadi kalau Jepang itu JLPT namanya ya, Japanese Language Proficiency Test. Itu GLPT. ada JLPT namanya. Itu N1 sampai N5. N5 itu paling rendah. Oh iya, maaf. N1 sampai N5, N5 paling rendah. Dan itu tidak dibutuhkan sama sekali dalam program beasiswa ini Bu. Itu kalau mendaftar dengan biaya sendiri dan tanpa beasiswa. Gitu Bu. Oke, baik Pak. Jadi pada awal kan kursus sebulan nih. Kursus sebulan itu kita mungkin kalau lulus dari kursus itu setara dengan N5. Dengan N5, kemudian masih setahun lagi sekolah bahasa sebelum benar-benar kuliah. Belum langsung belum. Setahun ya? lagi itu kita diharapkan mencapai N2, N3 antara itu pasti deh, kalau anak Indonesia pasti dapat dah kalau N3 mah. Kadang yang pintar malah bisa N1. Anak kita tuh dari Indonesia hampir selalu lebih tinggi kualitasnya dibanding anak-anak dari negara lain. Kadang-kadang kalau terutama anak-anak dari kepulauan itu kayaknya KKN aja, siapa yang anaknya menteri siapa yang masuk. Kalau anak Indonesia nggak ada kayak gitunya Bu. Jadi nanti ketika di Jepang, ketika di lokasi anak-anak baru belajar untuk sertifikasi itu ya Pak? Iya betul. Dan itu tidak ada misalnya nggak lolos gitu, nggak ada, terus pulang balik ke negara itu nggak ada Bu. Oke Pak, kalau jadi boleh bukan syarat ya. Kalau boleh saya tanya lagi, akomodasi dan apa sih namanya tadi, tiket itu akan diberikan langsung sama si embassy-nya ya. Jadi anak-anak terima cash-nya atau anak-anak udah mendapat lokasi, ini tempat kamu menginap, ini akomodasi kamu, ini bulanannya sekian. Dan itu diterima di depan atau nanti reimbursement atau belakang? Terima di depan. Cuman mungkin biasanya bulan pertama agak telat aja karena penyesuaian macam-macam, tapi biasanya bulan kedua udah lancar Bu. Itu nanti anak-anak nyampe di tempat itu disuruh membuka rekening, biasanya di bank yang paling dekat dengan situ ya. Biasanya antara Daiwa sama Sumitomo. Enak Sumitomo itu bisa transfer gampang dari Jepang Indonesia itu gampang ya. Udah begitu ya udah nanti setiap tanggal, saya lupa tanggal berapa itu otomatis masuk ke situ gitu. Untuk akomodasinya nanti anak-anak dikasih pilihan, udah ada lokalisasi Enggak, jadi tahun pertama sebenarnya bulan pertama itu diwajibkan tinggal di asrama internasional ya. Jadi sampai dari airport tuh langsung diantar ke situ Bu. Oke.
Nah, dari situ sih terserah anak-anak mau memilih, tapi biasanya asrama internasional ini yang akomodasi yang paling terjangkau ya. Karena istilahnya nanti bayar asrama ini itu bayarnya dari beasiswa kita sendiri gitu. Artinya 1 tahun setelah mereka kursus bahasa itu ya, setelah kursus bahasa, terus kemudian mereka bisa mencari bebas untuk mencari tempat tinggal sendiri gitu loh. Iya, tapi di asrama boleh sampai 2 tahun, saya 2 tahun Oke, maksimal. oke. Baik, maaf Pak, untuk satu lagi, untuk per tahun itu ada berapa anak biasanya Pak yang lulus itu Pak? Tadi udah saya jawab ya, antara 5 sampai 8. Dia 5 baru sampai masuk, Pak. Agak Oh, telat. ya, 5 sampai 8 lah. Baik, baik. Terima kasih Pak Anandito. Terima kasih Mbak Fetri. Ada lagi? Yuk, selagi itu. Sudah belum. Mbak Dian, mau nanya nggak Mbak Dian? Siapa tahu ada anak-anak yang ikut ingin tanya, silakan juga. Ini rata-rata sih kayaknya anak-anak di Rus ini banyak yang penggemar anime soalnya Mas Anin. Jadi kayaknya Ibu-ibu ya. anak-anaknya, ibu-ibunya sih mendukung aja. Jadi mungkin ini mewakili yang suka anime ini bisa lah ke sana ya. Ada kan jurusannya justru itu kayaknya saya lihat Ada khusus menggambar, jadi itu keren juga sih. Ya? Magang di itu, magang di penerbit manga juga itu. Oh, Mas, kalau untuk student gitu, dia dapat izin bisa bekerja gitu ya dalam Setelah 6 bulan, Bu. Setelah 6 bulan, 3 seminggu berapa jam ya, Mas ya? seminggu 40 jam. Setelah 6 bulan, seminggu 40 jam. Tapi ya jujur aja tidak perlu bekerja itu udah nyaman, Bu. Jadi ya, malah disarankan jangan terlalu banyak bekerja, nanti studinya terganggu. Kadang-kadang ya ada yang sifatnya pengen ngumpulin duitnya, nggak terlalu konsentrasi belajarnya, itu ada juga yang kayak gitu. Punten, untuk stipendnya itu berapa ya Mas ya? 117.000 yen. 117 yen. Baik. Terima kasih. 117.000 itu berapa ya? Saya convert sekarang ya. 10 jutaan kok. 10 jutaan. Untuk 13,3 juta rupiah. Itu cukup lah ya sebulan. Itu UMR sana, Bu. Jadi berarti pasti cukup lah ya. Pasti cukup. Sebagai referensi, TKI yang bekerja di sana itu mereka bisa cuma dapat sekitar 80-90 ribu. Dan mereka bisa hidup dengan biasa, maksudnya nggak ngoyo juga. Nggak kesusahan. Terima kasih banyak, Mas. Ya, sama-sama, Bu. Gimana, ada lagi? Mas, mau tanya lagi ya. Jadi nanti misalnya anak-anak ini yang sudah lulus ataupun misalnya udah setengah jalan ya sekolah di sana. Misalnya mereka nih skillnya lumayan oke ya. Dari sekolah itu bisa kasih referensi mereka untuk kerja di perusahaan-perusahaan yang ini enggak ya, yang memadai gitu ya, yang cocok sama skillnya mereka. Nah, itu tadi saya udah ngomong ya, kalau di tahun kedua itu di semua sekolah D2 ini di Jepang ya, akademi ini, itu ada pusat karir, Bu. Pusat karir. Itu benar-benar satu persatu di handle gitu loh. Jadi kayak dia bisa punya jadwal dan ada kayak PIC-nya untuk anak ini. Anak ini mau apa ke depannya, gitu, mau kerja di Jepang. Benar-benar dibantu carikan ya. Kalau nyari kerja di Indonesia nggak bisa. Tapi kalau selama masih di Jepang mereka akan bantu. Atau mereka mau melanjutkan studi, itu juga mereka bantu. Dan ya itu sangat intensif lah ininya. Career centernya itu sangat intensif. Bahkan ya banyak hubungan personal ya dari situ ya. Oh, oke. Thank you ya, Mas. Saya duit kok, Pak. Saya mau nanya Mas Ani, kalau itu sudah selesai nih studinya, kalau kita mau lanjut kerja di sana, misalnya dapat nih kerjaan kayak udah kita cari-cari dengan ini segala macam, itu udah kita sendiri atau nanti
Oh, Gimana gitu. di Kan sana? sebenarnya Bisa- syarat beasiswanya nggak harus pulang ke Indonesia ya. Oh gitu. Tapi nih saya ngomong, jadi ya pulang dulu ke Indonesia sebentar. Dari Indonesia, sebelum pulang ke Indonesia tuh minta surat ini dulu, surat apa ya, Referensi. rekomendasi. Heeh. Nah, dari itu untuk bikin visa baru, jadi berangkat ke sana udah visa karyawan. Balik Oh. lagi. Nah, satu pertanyaannya. Kalau masalah kesehatan, health itu ya untuk apa kesehatan lah misalnya kan kita kalau ada sakit atau apa itu gimana Mas Anin? Nah, Pernah ngalamin nggak? Nah, selama studi itu kita diwajibkan ikut semacam BPJS sana. Itu cover 70% dari semua biaya kesehatan yang ditimbulkan ya. Itu dan lebih luas lah dari BPJS ini, hampir semua penyakit itu tercover ya. Nah, di luar 70% itu dari Kementerian Pendidikan Jepangnya itu sendiri masih kasih 27% lagi. Jadi kita total tuh kalau siswa kami tuh waktu itu bayar cuma 3% dari total biaya. Sangat murah. Itu termasuk gigi dan mata. Wow. Kecuali untuk estetika ya. Kalau estetika nggak Oplas biasa gitu nggak lah. dikasih ya? Nggak boleh ya oplas. Behel gitu nggak boleh. Kirain boleh. Kalau oplas boleh wah gawat. Mas Oke, Anin, ini maaf, ini saya lagi. Nah, Saya tadi silakan. mungkin ada yang miss karena terlambat datang, maaf. Untuk vokasi 2 tahun ini, dia 1 tahun belajar bahasa, vokasi 2 tahun. Jadi izin belajarnya nanti visa pelajarnya dia 3 tahun ya, Mas? Visa pelajarnya diperpanjang setiap 2 tahun, Bu. Oh, 2 tahun. Jadi setelah dia bahasa, kemudian dia baru lanjut kuliah 1 tahun, dia perpanjang untuk 2 tahun lagi ya? Iya. Dan vokasi memang 2 tahun udah Iya. lulus gitu ya? Iya. Oke, baik Pak. Ya, ada lagi. Jadi intinya sebenarnya kalau yang penting terima aja dulu gitu ya. Di sananya sih sepertinya banyak yang membantu ya Pak Anin ya. Sangat helpful ya. Nggak ada yang di sana sih ya apa ya asik aja. Iya makanya. Paling ya kadang-kadang perlu diingatkan gitu. Apa jadi liar gitu yang biasa. Terutama yang mengkhawatirkan sebenarnya maaf mungkin kalau ada yang anak orang tua yang overprotective ya tiba-tiba sekali lepasnya ke luar negeri ya mungkin agak bahaya juga ya. Ambiar gitu ya Mas. Iya. Paling ya itu ya ini worst case-nya dan tidak terjadi sama anak-anak di Indonesia ya. Tidak terjadi sama anak-anak Indonesia. Biasanya yang putus di tengah jalan itu simpel kok, hamil. Ya biasanya kayak gitu ya, loss aja gitu ya, kesepian terus dia terpaksa ya dipulangkan karena nggak bisa melanjutkan studi. Nah, syarat yang dipulangkan tuh apa aja sih maksudnya selain itulah itu udah jelas rusak narkoba ya yang hamil narkoba terus ikut kegiatan politik. Oh gitu. Jadi kalau yang aktif gitu ya pas kuliah ya di stop dulu lah ya walaupun misalnya musim pemilu gitu jangan ikut-ikutan juga gitu. Dari KBRI-nya juga nggak suka. Juga. Ada soalnya Bu, ada. Oh ada. Ada. Suka kepengenan aja ya. Contohnya bukan urusan kita malah keluarga. Kalau dari segi akademik ada nggak, maksudnya absensi atau apa gitu yang? Oh ya absensi minimal 70% standar Bu, kayak kuliah biasa. Nilai-nilai? Nilai juga standar lah kayak di Indonesia minimal C gitu ya buat lulus. Tapi maksudnya nggak harus yang kayak di Indonesia mungkin beasiswa itu harus IPK 3 atau? Enggak, yang penting passing aja. Yang penting passing aja dan ya ini ya kebetulan kalau dari Indonesia tuh nggak ada yang di bawah Bu. Pintar ya. Jadi selalu 5 besar tuh biasanya minimal malah seringnya ranking 1. Ada lagi nggak Bapak Ibu nih Dok? Sehat? Mas mau tanya lagi ya sekali lagi kayak untuk pengurusan visa setelah menjadi student di sana kan cuma dikasih visanya 2 tahun ya. Iya.
Nah, misalnya mereka mau kerja di sana untuk ngurus visa jadi pekerja itu lebih sulit atau malah Enggak sih, dipermudah? gampang. Yang Oh, lebih penting, gampang ya? yang penting dapat tawaran pekerjaan dan rekomendasi visanya sebelum pulang. Oh, Sebelum oh gitu. pulang. Kalau udah dari Hmm. Indonesia udah susah kan. Jadi selama di sana diminta dulu, baru dibawa pulang. Terus di Indonesia kita urus lagi. Oh Kebalik ke gitu. sana dengan lebih mudah ya. Mm-mm. Nah, Oke, kayaknya oke, kayak oke. Sheila mau dikirim ke Dan Jepang. idealnya sih sebenarnya karena di sana tuh cari Anaknya yang kepengen. kerja Mamanya part time juga. tuh mudah banget, Bu. Kenapa, Pak? Kerja part time tuh mudah banget. Jadi sebenarnya ada Part-time. juga banyak ya, nggak banyak tapi ya lebih banyak dari jumlah siswa yang beasiswa. Orang Indonesia yang istilahnya ngemodalin biaya hidup setahun ya, setahun gitu, paling nggak untuk sekolah bahasa aja. Terus di sana belajar adaptasi, dia kerja, bayar kuliah sendiri itu biasa gitu, banyak juga gitu. Ya, karena cari kerja part time di sana untuk dapat uang segitu tadi itu juga mudah. Cuma ngeganggu ini gak sih sistem Ya, belajarnya mereka kalau kalau misalnya berlebihan sambil ya, part-timean gitu? ya kalau berlebihan ya agak ganggu juga sih. Cuman Iya, takutnya udah nerima duit sendiri jadi males ya, di sekolahnya ya. ya itu biasanya emang sedikit lebih lama, Bu, dibanding yang lain. Kayak Nah, teman-teman itu saya yang dikhawatirkan. pulang-pulang beli Itu rumah bilang, dia, tapi boleh juga sih, nggak apa-apa. tapi emang ya itu soalnya juga kalau mereka nggak mereka misalnya terganggu kuliahnya dan misalnya ngulang satu tingkat sampai lebih dari satu kali itu bisa kena juga di visa, perpanjangan visa nanti bisa tidak dikabulkan, suruh pulang. Jadi ya Pokoknya ada sistemnya max-nya dicek 2 kok. tahun gitu ya? Setiap 2 tahun ya harus perpanjang. Oh, tiap 2 tahun perpanjang visa. Iya. Oh, gitu. Jadi misalnya dia mau ngambil sekolah yang bidang lain juga bisa gitu ya? Iya. Oh, oke, oke, Ini oke. kalau melanjutkan ke S1 nanti ini beasiswanya tetap bisa terus, Bu. Oh, bisa terus. Oh, Hmm. oke, oke. Kita bisa apply untuk Sampai beasiswa S2 kok, S1. maksimal 7 tahun. Oh, sampai 7 tahun? Bisa sampai 7 tahun beasiswanya. Oh gitu. Cuma kalau kebanyakan sekolah nanti dia ini ya, Enggak nggak juga, Bu. terlatih. Kalau ada ada teman saya yang karirnya tuh pekerjaan kamu apa? Sekolah. Ya Beasiswa kan gitu. lebih baik kalau langsung dipraktekkan gitu ya. Yang penting enjoy sih, Bu, kalau menurut Iya, saya ya. benar. Anak mah ya kalau udah umur segini kan udah cukup dewasa untuk menentukan pilihan ya, Bu ya. Jadi kalau dia nyaman kenapa enggak, Bu? Ya, Iya, ya. iya. Oke, Sebenarnya makasih. keterima dulu, ketika di sana tinggal banyak pilihan lah ya, mau lanjut, mau kerja, mau sambil kerja, mau dipulangin itu udah pilihan kita ya, Mas. Iya, betul. Untuk serius dan mau kerja kah, mau lanjut lagi, bantuan dari alumni juga banyak, senior dia akan sangat membantu ya. KBRI sendiri gimana, Mas Anit? KBRI sendiri ya apa ya? Dilepasin kita. Enggak sih dipantau, Bu. Jadi dalam sebulan pertama kita wajib lapor keberadaan. Dan nanti ya ada kegiatan-kegiatan tertentu kita diundang. Misalnya minimal tuh 17 Agustus ya. Saya pernah jadi pengibar bendera tuh sama KBRI malah dikasih sepatu baru, seragam gitu. Jadi pengibar ya. Ya inilah ada manfaatnya juga sama KBRI tapi nggak butuh-butuh amat. Karena beda orientasi ya, Bu ya. Oke, intinya dari semua juga kayaknya lebih seru pengalamannya juga ya, kayaknya di sana kita ketemu banyak orang, buka networking ke situ ya. Kalau yang susah mungkin kalau udah makannya nggak bisa ya. Makanan halal banyak kali sekarang sih. Gampang makanan halal mah ya makan ikan aja, ya kan. Dan ini saya sendiri non Muslim, Bu. Tapi saya selalu membeli ayam halal karena jauh lebih murah. Oh gitu. Iya. Biasanya lebih mahal loh. Biasanya enggak, lebih murah dari ayam di supermarket, Bu. Kan frozen. Daripada ayam mati ditabrak gitu ya.
Nah itu Kalau kalau nggak ke Family Mart ya, makanya murah. Family Mart. mahal Pak, Oh, mahal pas katanya. mahal ke Family Mart nggak ada, Lawson ada, Lawson ya. Nah kalau di Jepang, di Osaka ya, di kota saya, Lawson itu bento itu sekitar 400-500 yen sekali makan. Itu agak hitungannya agak mahal lah buat Katanya ukuran ada siswa. apa sih? Ada supermarket yang lebih murah daripada jaringan Lawson dan Family Mart ya Pak ya? Iya, Yang diandalkan atau sama masak siswa ya. sendiri. Kadang-kadang Iya. minimal tuh punya rice cooker, Hmm. lauh kayak gantian gitu siapa yang masak. Syukur-syukur punya pacar yang masakin. Masya Allah. Ada dapur ya sana Mas? Ada dapur. Ya, dapur Ada bersama. dapur, jadi ya minimal tuh prepare food tuh inilah. Kita jadi terbiasa prepare food lah. Kantin juga apa kalori segala macam, tulisan haram atau halal yang udah biasa nerima siswa internasional Pak. Ada haram atau halalnya, ada jumlah kalorinya segala ada di kantinnya. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung nih, langsung penasaran. Nanti sih bisa Mas Anin kalau misalnya ada yang ketinggalan nih, lupa nih, saya tadi mau nanya lupa. Boleh nggak hubungin Mas Anin? Oh, boleh, silakan aja Bu. Boleh ya, nanti saya bisa share nomor anggota Mas Anin ya. Silakan Bu. Soalnya kemarin ada yang Mbak itu nanya nanti dulu kita ketemu aja dulu sama ibu ini atau semuanya bisa hubungin Mas Anin biar lebih puas. Mas nanya. Amin, maaf, untuk tes Ada bimbelnya nggak, Mas? Nah, itu maksudku. Pertanyaannya sama, Pak. Di Kinokuniya apa ada contoh? Gini ya. Sebentar. Saya ini tunjukkan dulu tesnya seperti apa gitu ya. Tapi dengan syarat nggak semua lolos uji berkas biar dapat tes ya. Ini di websitenya sendiri, di link yang saya berikan, sebentar saya cari. Aduh, mana tadi? Salah. Jadi di linknya sendiri ini nih link soal ujian tulis dan kunci jawaban 3 tahun terakhir. Pandemi kemarin memang ada ya Mas? Masih? 2021 kayaknya nggak ada deh. Jadi Ya. 2020 ke belakang ya. Terakhir ya 2020 ya. Ini nah kalau masalah bimbelnya ya, soalnya sebenarnya bedanya itu ya nggak jauh beda sama soal UMPTN sini. Cuman soalnya dalam bahasa Inggris itu aja. Itu yang mungkin apa ya? Mungkin beberapa yang bahasa Inggrisnya terlalu parah gitu ya. Tapi boleh bawa kamus kok. Oh boleh bawa kamu? Boleh bawa kamus, cuman ya kan lelet juga ya. Iyalah masih bawa HP gitu boleh nggak sih? Nggak boleh kalau itu. Nggak boleh. Jadi ya mungkin kalau latihannya tinggal bimbelnya gampang ya. Maksudnya bimbelnya tinggal ke apa? Cari yang les privat gitu. Ini cuman ya kasih aja soalnya ini gitu. Ini soal-soalnya seperti ini ya. Ada di chat, Ibu bisa dibuka nanti. Tadi Mas Anin sudah. Ini soal-soal 3 tahun terakhir. Soal-soalnya nggak ini ya menurut saya sih biasa ya. Zaman saya dulu cuman saya waktu itu gagal ini S1 D3 karena saya jelek banget fisika gitu. Tapi kalau matematika sama bahasa Inggris saya level bahasa Inggris anak-anak sekarang nggak terlalu sulit. Yalah semua anak sekarang berbahasa Inggris ya Mas Anin ya. Iya udah apa. Saingannya di situ lah ya. Cuman ya saingannya jadi banyak sama ini. Mungkin juga biar ada faktor keunikan biar ini pilih jurusan yang unik gitu.
yang jangan sama yang lainnya gitu kalau perlu. Tapi ya sambil googling dulu ya, jurusan itu ada nggak di Jepang gitu. Oh. Kita bisa taunya ada apa enggak gimana sih, misalnya maksudnya misalnya kita begini nih, saya mau jurusannya fashion design misalnya, kan itu ada. Nah, Itu googlingnya ke mana? Maksudnya apakah di website yang akan share ya tentunya? sebentar saya kasih contoh kali. Apa ya? Sebenarnya kata kuncinya apa ya? Misalnya apa Bu? Fashion design ya, fashion design sih ada kebetulan saya tahu. Ya sih, saya Fashion belum tahu ya. design, saya mau nggak kok Bu, ini kata kuncinya. Saya mau nggak kok tuh ini ada Tokyo Fukusuku Semongako gitu. Ueda College of Fashion Craft Design. Senmongako itu harus ditulis di belakangnya. Iya, Semongako tuh akademi apa? Vokasi bahasa. Jadi kotanya sendiri bisa di mana-mana kan, atau hanya kotanya biasanya antara Osaka dan Tokyo. hanya dua itu Dua ya? kota besar ya, Jakarta, Surabaya ya. Oh, yang punya jurusan-jurusan itu atau yang disediakan? Yang sediakan. Oh, tapi kadang-kadang ada case khusus di mana ya kampus mungkin untuk jurusan tersebut hanya di agak di kota yang bukan kota besar juga ada sih, tapi jarang aja. Jarang ya. Ini yang kota besar mungkin lebih lengkap lagi ya. Iya, dan kota besar ya tadi kayak cari kerja, adaptasi diri itu jauh lebih mudah tentunya. Karena udah agak lebih ini ya, barat lah ya. Kalau di kampung itu di desa itu ya banyak budaya-budaya asli Jepang yang kadang-kadang kita kalau salah bisa dikira nggak sopan gitu, banyak gitu. Ada culture clash-nya lebih mungkin lah terjadi. Dan kalau di desa itu mungkin pilihan kerja sampingan atau misalnya perusahaan untuk magang itu ya mungkin lebih sedikit, karena ini rata-rata ya vokasi ya, jadi biasanya dekat situ juga ada yang terkait gitu. Misalnya belajar otomotif ya nanti kerja magangnya di Toyota apa Honda gitu ya, langsung di pabriknya gitu. Pilihannya diharapkan untuk memilih akademi state ya, punya negara ya, negeri. Enggak. Untuk swasta juga bisa. Punya saya ini yang tadi saya tunjukkan swasta. Iya, tadi ya swasta bisa. Ya yang penting itu ada kerjasama dengan kementerian itu. Jadi nggak ada ini ya. Yang penting dia ini di sekolah saya nih. Tapi sekarang nih kayaknya malah industri kreatif lagi ramai ya. Iya, betul. Malah kalau Mas Anin dulu ini kayaknya mungkin jurusan-jurusan yang ada di D2 ini yang selain yang seperti animasi, fotografi itu kan segala ada tuh, fashion design. Ada. Perawatan gitu kan masih belum terlalu ini ya. Sekarang justru anak-anak itu banyak penggemar itu ya. Apalagi gaming itu loh. Iya, banyak. Sekarang banyak banget. Jadi saya ini waktu itu saya pilihan keduanya itu ini apa? Mana ya? Oh, nggak ada. Jadi salah satu Semongako yang dimiliki oleh perusahaan game langsung, jadi ada di sini. Ini yang miliki Koei ini. Koei ini ya kalau pemain gamers pasti tahu, ini salah satu pabrik gaming terbesar lah. Dan banyak ya yang sekarang banyak industri kreatif gitu ya yang punya yang terkait ya, yang punya industri, punya sekolah gitu loh di bawahnya. Jadi misalnya kalau ada sekolah animasi, mungkin di googling dia punya hubungan dengan DreamWorks, SKG DreamWorks gitu ya. Ya supply itu juga sangat mungkin gitu. Oh iya. Paling kayak kita Universitas Bakri gitu ya. Kalau itu sih beda, kalau Bakri soalnya memenuhi kebutuhannya sendiri ya. Oh ini enggak ya? Ini enggak. Itu kan
perusahaannya berarti kan mulai perusahaannya dia juga ambil anak-anak lagi. Ya, ya sih. Ya sih. Tapi paling enggak ya udah jelas lah ini lebih apa kualitasnya secara internasional segala macam terbuka. Nah, ada lagi kah ibu bapak yang mau bertanya? Jangan malu-malu. Soalnya nih, Tadi Bu, maaf tadi Bapak Ibu ini orang tua dari SMK mana? Raden Umar Said Kudus katanya. Di Kudus semua. Iya, Jauh juga ya. Tapi jauh. merantau apa gimana Bu? Kebanyakan. Ini kebetulan kalau Mas Andin berbuka Raden Umar Said Kudus itu memang kebetulan ya. Itu salah satu-satunya kayaknya sekolah animasi terbaik di SMK ya, untuk SMK dengan Boarding ya modelnya. enggak boarding, kita anak-anak pada ngekos. Oh, Dia disupport sama Jarum Foundation, jadi semua fasilitas dan ininya terbaik lah, dengan mungkin kalau dibandingin sama SMK sejenis di Jakarta, secara alat kita menang gitu. oke, Secara oke. biaya kayaknya jauh banget. Oh, bukan SMK yang waktu itu sempat sampai bikin film pendek terkenal itu ya, masuk festival itu ya? Saya lupa. Kalau Mas Amin pernah tahu apa ya itu apa Sabda Alam di Ya, browsing ya. di YouTube itu Mhm. kita sudah mulai. Jadi anak-anak ini sebenarnya siap kerja, cuman kan ada juga yang mau lanjut sekolah kan gitu. Saya jadi pas Amin, saya kan satu-satunya yang waktu itu nanya tuh sama Amin. Karena anak saya kan jurusannya yang Beda ya. beda. Jadi kalau misalnya yang waktu Bibiski ya saya namanya. apa dulu kan kita anak-anaknya di Cooking ya, memasak ya. Boga bukan? yang gede Oh, yang gede. chef yang nomor 2 di sini di Kudus. Kemudian ambil jurusan animasi. Dulu yang pembicaranya kan anak-anak yang di kedokteran, apa sih hukum gitu-gitu kan kayaknya ya sih belajar keras gitu kan, terbuka beasiswa di mana-mana atau pas negeri itu banyak. Nah, untuk justru saya dari jurusan anak-anak model tidak eksak ini gimana kan harusnya ada ya. Nah, kebetulan waktu itu Mas Anin kan ngobrol ada. Banyak. Jadi saya ingat ibu bapaknya yang mau ini saya temuin dia sama Mas Anin. Jadi sikap pemerintah mereka terhadap pendidikan vokasi itu udah jauh lebih advance daripada pemerintah Indonesia itu. Jadi sudah lebih banyak sekolahnya dan tentu saja lapangan pekerjaannya jauh lebih mendukung ya. Karena tadi kalau Indonesia baru dibilang SMK ini baru bangkit ya beberapa tahun ini kan ya. Dulu SMK itu kan digabung sama dirjennya sama SMA di Dikbud. Sekarang jor-joran dananya tuh. Ya, karena memang lebih banyak mereka lebih pengen yang anak-anak sekarang juga pengen yang siap kerja, dan jurusannya dulu sekarang lebih macam-macam. Makanya dulu kan ya semuanya STM gitu kan. Kalau sekarang SMK pariwisata, ya kita nih animasi, DKV dan rangkaian perangkat lunak apa sih? Rekayasa perangkat lunak Bu. Rekayasa perangkat lunak. Nah. Oh iya, kalau yang rekayasa perangkat lunak di kampus saya di Sentul ini juga masih bisa diterima Bu. Ya kampus saya juga ini ya full beasiswa ya, kedinasan soalnya. Oh iya ya, bisa iya. Share nggak linknya Mas? Tahu ada yang coba ya saya share ya. Share. Tapi ya kalau yang vokasi enggak ya, cuman kalau yang apa tadi khusus rekayasa perangkat lunak tuh di prodi saya bisa di informatika. Nah, cuman ikatan dinas jadi TNI atau PNS nanti. Itu, oh ikatan dinasnya ada ya. Di Sentul tempatnya, IDU ACID. Pak Ahas pasti tahu deh ini. Kami sekarang baru angkatan ketiga Bu. Oh. Jadi apa untuk S1 ya? Untuk S1, kalau S2 aja udah lama, cuman S1 nih inisiatifnya Pak Menhan yang baru, Pak Prabowo. Jadi apa tentara harus ngerti dasar teknik gitu, kedokteran, farmasi gitu, bukan hanya belajar baris berbaris sama tembak menembak saja gitu.
Iya benar. Iya benar. Kurang lebih gitulah. Bapak Ibu ada lagi? Sudah cukup? Mohon di chat kalau sudah cukup biar kita sudahi saja. Atau kayaknya udah cukup ya Mas Anin. Sudah cukup untuk sejauh ini. Kayaknya Mas Anin terima kasih banyak diberikan Iya. kesempatan. Silakan dibuka aja linknya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut apa ini silakan nanti Ya. di-share nomor saya. Ya oke. Jadi terima kasih banyak semua, khususnya Mas Anin ya udah nyediain linknya, nyediain informasinya. Pokoknya saya abuse saja malam ini. Nanti untuk lanjutnya kalau ada yang mau bertanya atau lupa malam ini, oh iya saya belum tanya itu, nanti saya akan bisa ke saya Japri minta nomornya Mas Anin biar nanti saya share. Gak apa-apa ya Mas Anin ya. Terima kasih banyak atas informasinya, atas sharingnya. Semoga bermanfaat. Kita sudahi sampai malam ini ya. Saya tutup aja Mas Anin dengan alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih. Bapak Ibu. Malam semua. Bye. Bu, biar